Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa maya dalam video pembelajaran hari ini Jumat 24 September 2021. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dan nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sholih-sholihah, jika tadi pagi kalian sudah mengikuti gladi bersih ya dari PMI. Nah, selanjutnya kalian akan belajar bahasa Indonesia. Are you ready? Sudah siap ya? Pastinya. Baik. Pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar tentang kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Oke ya, sudah siap ya? Sebelum kita masuk, Mister akan menginfokan dulu ya tentang kompetensi dasarnya. Apa sih kompetensi dasarnya? Yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mengapa dan bagaimana ini kita udah pelajari kemarin ya. Ya, masih ingat pastinya. Good. Yang berikutnya itu kalian menyajikan apa itu? Hasil klasifikasi informasi yang kalian dapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menggunakan kosakata yang baku. Kemudian tujuan pembelajaran kita apa sih hari ini? Yaitu dengan membaca teks yang nanti Mister sampaikan, ya, kalian mampu menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, kalian mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan ya, terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk, kita persatu dulu. Yang pertama itu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu yang berupa perbuatan atau keadaan. Contohnya apa? 1. Contohnya itu yang pertama adalah apa yang bisa saya bantu. Nah, ini berarti menanyakan suatu perbuatan untuk membantu. Lanjut. Yang kedua, apakah kamu sudah makan? Ini juga sama ya. Menanyakan suatu perbuatan, sudah makan atau belum? Yang ketiga, apa alasan kamu membeli barang ini? Nah, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Insya Allah paham ya? Oke, that's good. Yang selanjutnya, kata tanya di mana? Ini sering menggunakan ya kalian pasti ya. Ada yang tahu? Oke. Kata tanya di mana digunakan dalam kalimat tanya yang menanyakan tempat atau lokasi. Biasanya kata tanya ini diawali dengan kata depan di mana, kemana, dan dari mana. Di mana, kemana, dan dari mana. Contohnya apa? 1. Di manakah rumahmu? Di manakah rumahnya? Oke, menanyakan tempat ya. Yang kemudian, di mana sih lokasi SDI Al-Abidin? Di mana lokasi SDI Al-Abidin? Oke, good. Dari manakah murid baru itu berasal? Nah, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, yang ketiga, yaitu kata tanya kapan.
kata tanya kapan digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan waktu kejadian yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung. Contohnya, kapan ayah berangkat ke Jogja? Nah, menanyakan waktu ya. Kapan PTMT dimulai? Kapan kalian masuk sekolah? Oke, itu namanya kan waktu. Kapan kita bertemu lagi? Dan lain sebagainya. Nanti dicari sendiri ya. Nah, ini yang terakhir, yang keempat. Kata tanya siapa. Pastinya udah tahu ya. Kata tanya siapa ini digunakan untuk apa? Betul sekali. Yaitu untuk menanyakan seseorang. Contohnya bagaimana? 1. Siapakah namamu, wahai anak muda? Siapa yang bisa menjawab soal ini? Oh, tadi yang bisa menjawab ini Mr. Yusuf. Dan lain sebagainya ya. Oke, siapa yang membersihkan kamar mandi? Oke, good. Nah, dari 4 kata tanya ini ya, nanti kita bisa gunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, oke ya. Yang selanjutnya kita akan mengamati sebuah gambar. Oke, gambarnya sudah muncul. Perhatikan gambar ini dengan baik-baik. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat banyak sekali pertanyaan. Tentunya menggunakan kata tanya apa, kemudian di mana, kapan, siapa. Kalau mau ditambahi bagaimana, ya, mengapa, boleh. Tapi kita fokus yang keempat kata tadi. Oke ya. Perhatikan gambarnya dengan baik-baik. Ini kira-kira di mana tempatnya? Di mana lokasinya? Nah, itu sudah suatu kalimat tanya. Oke ya. Dari gambar di atas, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Misalnya, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Nah, kalian identifikasi tuh, ya. Ada apa saja? Tepat sekali. Ada manusia. Terus ada kambing, ada ayam, ada sapi, dan ada juga angsa. Terus kata tanya kedua apa? Di mana? Betul sekali. Di mana lokasi peternakan milik kakekmu? Di mana lokasi peternakan milik nenekmu? Di mana lokasi peternakan milik teman ayahmu? Nah, banyak sekali. Silahkan nanti dilanjutkan. Yang ketiga. Nah, kapan kamu mengunjungi peternakan kakekmu? Nah, menanyakan waktu. Kapan hewan-hewan tersebut diberi makan? Nah, bisa juga ya. Oke, tepat sekali. Nah, yang terakhir, siapa? Nah, nih, siapa yang memberi makan hewan-hewan itu? Nah, oke ya, silakan nanti Solih-Solihah ya, explore ya, dari kata apa, di mana, kapan, siapa. Buat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Oke, yang selanjutnya kita akan mengidentifikasi apa itu dari sebuah bacaan ya. Misal kalian membaca buku, itu kan ada bacaan tuh. Nah, kalian bisa membuat kalimat tanya. Tentunya menggunakan apa, di mana, kapan, dan siapa. Oke, kita lanjutkan. Judulnya Dayu dan ikan hias. Mister bacakan dulu. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari.
Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Oke, Solih-solihah, untuk mempermudah kalian membuat kalimat-kalimat tanya, ya, Mister akan mengajarkan kalian untuk membuat sebuah peta, ya, peta untuk membuat kalimat tanya, ya, tentunya menggunakan apa, kapan, di mana, dan siapa. Pertama-tama kita membuat dulu nih judulnya. Judulnya tadi apa? Dayu dan ikan hias. Kemudian jika kita sudah membuat judul, kita akan membuat jaringnya nih. Ini kaki-kakinya ya. Kita buat 6 aja dulu. Nah, yang selanjutnya, kata yang pertama dulu. Nah, apa? Nah, kita bisa memetakan seperti ini ya. Kita tulis, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Oke, setelah apa? Oke, tadi apa sih? Jawabannya ikan mas koki. Tepat sekali. Nah, yang berikutnya, siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Ada yang masih ingat? Tadi siapa? Yes, tepat sekali, Dayu ya. Nah, yang berikutnya apa? Di mana? Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Nah, dari kata akuarium ini kita bisa menanyakan tempat. Di mana sih? Gitu ya. Di mana ikan hias itu dipiara? Yang selanjutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa tadi? Melihat mulut ikan hias yang terbuka dan menutup. Nah, itu bisa dibikin pertanyaan ya. That's good. Yang berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Setiap hari, ya. Atau bisa juga, kapan akuarium itu dibersihkan? Nah, kapan akuarium itu diganti airnya? Itu juga bisa ya. Oke, banyak sekali yang bisa kalian buat kalimatannya. Ini yang terakhir. Kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Nah, ini ya, fungsi peta ini adalah untuk mempermudah kalian. Mempermudah kalian dalam tentunya mengklasifikasi ya, apa, siapa, di mana, dan kapan. Sampai sini jelas oleh Soleha? Oke, nah hari ini yang kita pelajari. Jika sudah jelas, selanjutnya giliran kalian untuk latihan. Latihan apa? Latihan untuk mengklasifikasi dan membuat peta, ya, peta pertanyaan seperti ini. Pendapat kalian, ya, tentang apa yang kalian ketahui tentang ikan-ikan yang selalu membuka dan menutup mulutnya. Sama. Yang kedua, yaitu kalian membuat peta kalimat tanya seperti ini. Oke, sampai sini jelas tugasnya Soleha? Sip. Oke ya, Soleha. Itu tadi tugas yang pertama dan kedua. Yang selanjutnya, nah ini ya, tentang bacaan. Nah, ini ada bacaan ya, sama seperti yang di depan tadi. Kalian membuat petanya. Oke? Nah, ini dikumpulkan nggak, Mister? Ya, dikumpulkan tentunya saat kalian nanti masuk. Oke? Sekian dari Mister Yusuf. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan boleh japri Mister ya, atau boleh tanya di grup. Sekian dari Mister Yusuf, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kalian ya. Oke, tentunya tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan, tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan selalu menjaga kebersihan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.